teman-teman, selamat datang kembali di channel Electric Mobility. Di sebelah saya sudah ada motor listrik dari Yadea. Namanya Yadea E8S Pro ya. Karena ada Pro-nya jadi lensanya banyak. Jadi Yadea itu adalah salah satu motor listrik dengan merek yang cukup laris di dunia. Tapi kalau di Indonesia dia bisa dibilang ini adalah merek baru. Dan dia hadir dalam 3 varian. Yang pertama ada G6 Lite. Terus yang kedua ada E8S Pro, sama satu lagi sebetulnya yang paling bawahnya ada T9. Dan ini adalah varian yang menengah. Kira-kira seperti apa sih detailnya? Ini dia videonya. Nah, kalau dari desain dulu teman-teman, jadi dibanding 2 model lainnya yang T9 atau yang G6 Lite itu, si E8S Pro ini memang desainnya lebih mengotak ya. Kalau yang di lainnya tuh ada yang membulat, ada yang melancip, tapi kalau ini desainnya memang serba mengotak. Di bagian depan kita bisa lihat seperti depan ini timingnya besar banget ya, terus gitu-gitu lampunya di bawah. Nah, lampunya ini udah LED semua teman-teman ya. Jadi untuk saklarnya juga sebetulnya unik, dia ada 3 step. Ketika kayak gini, ini hanya lampu depannya aja yang nyala ya, lampu belakangnya nggak nyala. Jadi untuk irit pemakaian listrik, ketika siang hari gitu, dia cuma bisa pakai yang ini. Lalu kalau misalnya kita tekan lagi atau kita geser setengah lagi ke kiri, ini lampunya akan nyala. Lampu sini berikut dengan lampu di belakang. Tapi kalau untuk kita polin lagi ke kiri, ini untuk lampu jauh. Tuh ya, lampu jauhnya ada di bagian sini juga. Nah, udah gitu dia juga ada hazardnya. Jadi hazardnya juga ada LED, jadi semuanya sudah pakai teknologi LED. Terus kita geser lagi ke bawah. Nah, ini shock depannya, dia ada tambahan seperti karet kayak gini ya. Jadi ini supaya debu-debu nggak bikin ngerusak si bagian sealnya, jadi bikin lebih awet. Bannya udah tubeless, dia pakai Kenda ukuran 90/80 R12, jadi antara depan sama yang belakang itu sudah sama ukurannya ya. Dan beberapa detail yang saya suka dari Yadea ini, terutama dari penggunaan baut ya. Jadi baut yang asli dari Yadea itu dia seperti ada logo Y-nya, mirip seperti kayak gini nih. Jadi hampir di semua baut-baut yang pakai Yadea aslinya, dia pasti pakai ada logonya. Detailnya bagus sih, keren ya. Gitu. Terus kalau kita geser lagi ke sini, nah ini kalau kita ngeliat decknya lumayan tinggi teman-teman ya, antara sini ke bawahnya, karena memang ini adalah posisi untuk baterainya. Jadi sekedar informasi juga, baterainya dia pakai yang Graphene 72 volt dengan 38 ampere hour. Jadi memang cukup besar. Klaimnya itu bisa sampai 100 km untuk sekali pengecasan. Standar sampingnya juga dia ada switch tersendiri, jadi ketika diaktifkan dia otomatis akan langsung masuk ke mode P. Jadi untuk safety-nya ya, supaya kita misalnya standar samping, ketika kita putar throttle dia nggak bakal jalan. Soalnya pernah kejadian juga nih di Davigo Dragon, itu ketika kita standar samping, dia karena nggak ada switch-nya, kita gas motornya jalan gitu ya. Terus di samping juga ada step untuk penumpang belakang, kalau nggak dipakai bisa ditutup aja. Dan kita lihat geser lagi ke sini, ini juga lumayan besar ya si bodinya, karena memang untuk bagasi dalamnya dia cukup besar. Terus armnya dia ada penutupnya lagi dari plastik warna silver supaya nggak terlalu kelihatan besi-besinya gitu ya. Jadi kanan kiri dia di cover pakai plastik ini jadi lebih rapi. Terus kalau kita ngeliat di sini motor listriknya ada di bagian hub roda, dia pakai yang 2000 watt teman-teman. Untuk kapasitasnya ya cukup lah untuk penggunaan di dalam kota gitu harian ya, karena kalau kita ngelihat ini emang kecepatannya maksimal di 60 km per jam. Jadi ada 2 mode. Mode 1 itu maksimal 45 km per jam. Lalu di mode 2-nya itu di 60 km per jam. Nah, di bagian buritan sama ya, dia serba mengotak. Bahkan kelihatan banget garis tegasnya dengan si lampu sennya yang model memanjang seperti ini. Jadi kesannya memang jadi lebih mengotak. Dan ciri khas juga salah satu dari motor listrik Yadea adalah dia lampunya itu dia pakai logonya ya. Jadi desainnya itu entah di bagian depannya atau di bagian belakangnya, dia selalu menggunakan tetap ciri khas dengan huruf Y seperti ini.
Jadi emang ini pakai logonya si Yadea. Begitu spakbornya juga lebar di belakang, jadi nggak usah takut kecipratan. Nah di sisi kanannya sini, dia sudah pakai rem cakram teman-teman. Jadi depan belakang sudah cakram, aman banget. Nah cuma emang sayangnya kalau saya ngeliatnya ini sandarannya, ini dia nggak bisa dilepas ya. Jadi kalau mau dilepas dia harus menyatu sama si bracket ini nih, dudukan yang belakang ini. Ya sebetulnya untuk safety-nya kalau yang duduk di belakang itu bakal lebih enak ya kan, agak terjaga. Cuman biasanya ini kalau kita mau turun atau naik motor lebih ke turun sih ya. Ini kaki kadang suka nyangkut di sini nih. Itu sering kali kayak gitu tuh. Sekarang kita lihat bagasinya ya. Nah, bagasinya gede banget teman-teman ya. Ini bisa harusnya muat satu helm dan di sini ada casannya. Terus untuk chargernya dia pakai yang 3 ampere inputnya, jadi sekitar 660 watt ya. Saya kemarin ngecas di rumah juga aman-aman aja. Dia cuma ada 2 lampu indikator, jadi kalau merah itu masih ngecas. Lalu kalau udah penuh dia akan berubah berwarna hijau. Satu lagi adalah yang menarik dari motor listrik. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini ya, ini BBNKB-nya dia 0, PKB-nya juga 0, jadi cuma bayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas saja, sama untuk plat nomor dan STNK. Jadi untuk pajak tahunannya dia gratis, asik banget ya. Itu salah satu kelebihan dari motor listrik terutama untuk di Jakarta. Kalau untuk daerah-daerah lain mungkin akan mengikuti kebijakan dari masing-masing daerah. Lalu di sini juga tetap ada MCB teman-teman, ya. Ini untuk safety-nya kalau misalnya motornya dia nggak dipakai dalam waktu yang lama, sebaiknya diturunin aja MCB-nya dalam kondisi off. Oke, impresi awal ketika duduk memang ini empuk banget ya joknya. Ini asik banget sih. Nggak cuma depan tapi sampai belakang penumpang juga kalau kita duduk ini masih empuk. Artinya kalau perjalanan jauh gitu ya masih enak. Cuman emang posisi duduknya ya, karena decknya tinggi dengan baterai yang kapasitas besar, jadi kakinya tuh agak naik ya. Udah gitu juga stangnya ini yang lumayan kayak apa, kita tuh kayak nunduk gitu ya posisinya ya. Ini kalau jalan jauh sih lumayan ya, agak lelah gitu ya, terutama ketika kita ini posisi jadi nunduk banget gitu kan. Kemarin saya nyobain dari Palmerah menuju Serpong, ya lumayan sih ya. Seringkali harus kretek gitu. Tapi ya memang ini posisinya kayak gini, bisa jadi kalau posisinya mungkin stangnya agak direndahin sedikit, itu akan lebih enak gitu ya. Terus juga kalau kita lihat di bagian tengah, di sini ada untuk kompartemen, bisa buat naruh minuman atau sarung tangan misalnya, dan juga di sini ada port untuk ngecas ya. Jadi kalau untuk ngecasnya ada di sini, sama ada port USB. Kalau mau ngecas handphone bisa ngecas di sini pakai kabel data, handphonenya tinggal taruh di kompartemennya. Praktis banget. Yang saya suka dari motor ini juga adalah bentuk dari spionnya ya. Lucu ya spionnya ya. Membulat gitu, terus batangnya juga dari plastik sebetulnya ya. Dan dia dari besar ke kecil, jadi kesannya kayak motor mahal gitu. Dan kita lihat di stangnya, ini ada apa aja sih tombol-tombolnya dan fungsi-fungsinya terutama. Oke, kita dari yang sebelah kiri dulu. Kalau ini seperti biasa untuk lampu dekat, lampu jauh ya. Ini juga untuk lampu sen, udah standar lah ya. Terus klakson juga udah standar, tapi kalau ini yang P, jadi ini untuk mode parking. Jadi dari balikin ke mode parking sama mode ready, itu ada tombolnya di bagian sini. Lalu di sebelah kanan, ini adalah untuk lampunya seperti tadi saya bilang ya. Kalau ini cuma lampu depan aja, lampu belakangnya nggak nyala. Kalau ini lampu belakangnya udah nyala, tapi kalau yang ini untuk lampu jauh, cuma tetap harus pakai saklar yang sebelah kiri. Lalu di sini juga ada untuk hazard, sama kalau yang di sini untuk gear ya. Jadi ada 2 gear, 1 dan 2. Itu lebih pada kecepatannya aja sih. Lebih pada kecepatan maksimal, tapi nggak ada pengaruh dari respons si motornya itu. Kemudian kita lihat panel instrumen teman-teman. Ini kalau dilihat warnanya banyak ya. Hijau, putih, merah gitu ya. Dan informasinya ini juga lumayan sebetulnya, cukup beragam, terutama untuk si baterainya. Ini adalah kapasitasnya, tapi berbentuk bar. Sayangnya nggak ada persentase, padahal kalau kita nyalain awal, ini seperti ada persentase, cuma memang sayangnya dia belum bisa terlihat. Lalu kalau teman-teman lihat di bawahnya ini adalah ampere hour, ini adalah fitur dari regeneratif. Jadi ketika misalnya sudah berapa sih energi yang bisa disimpan kembali ke baterainya, itu bisa kelihatan dari sini nih. Lalu ini adalah untuk gearnya ya, ketika kita pindahin, dia langsung ke mode kecepatan.
Tadi juga di sini sebetulnya odometer awalnya, tapi begitu kita masuk nih kan 780 km, begitu kita masuk ke mode drive, dia langsung berubah jadi 00, jadi trip meternya ya. Dan di sini adalah gearnya, ini ada 1 dan 2. Sama ini ada logo ready. Kalau ready artinya kita bisa langsung jalan. Gitu. Nah ini kelihatan nih, kalau regeneratif nih. Tuh ya, dia ada warna hijau, terus ada logo hijaunya juga, ada logo baterainya. Jadi dia pengaruhnya ketika misalnya kita lepas throttle atau misalnya jalanan turunan, dia langsung ngisi lebih banyak. Dan seperti apa rasa berkendaranya langsung aja kita cobain ya. Tapi jangan lupa pakai helm dulu. Oke, teman-teman. Akhirnya bisa ngerasain juga motor listrik dari Yada ini. Jadi sekedar informasi juga teman-teman, saya sempat nyobain berkendara lumayan jauh, jadi 35 km dari Palmera menuju daerah Serpong. Itu bisa kelihatan kalau si baterainya ini nggak berkurang sama sekali, barnya ya. Jadi saya cukup takjub juga, karena memang secara klaim dia sebetulnya bisa 100 km sekali pengacasan. Cuma 30 km aja dia nggak turun sama sekali barnya. Keren juga sih. Dan itu juga mungkin bisa jadi salah satunya karena dia ada teknologi regenerative braking-nya. Ketika kita misalnya lepas throttle atau kita jalanan turunan, dia akan ada pengisian daya lagi ke baterainya. Dan sejauh 35 km itu saya sudah mendapatkan 3,31 ampere hour. Jadi artinya kalau dikali 72 volt itu udah lebih dari 200 watt ya. Itu dia ngisi lagi ke baterainya. Jadi memang ini salah satu fitur yang mungkin masih jarang di motor listrik untuk regeneratif. Jadi ini salah satu kelebihan dari Yadea juga. Nah ini juga remote-nya cukup unik teman-teman. Jadi nggak cuma untuk ngunci atau membuka aja. Atau kita misalnya nyari motor lagi parkir di mana gitu ya. Kita bisa dengerin bunyinya sambil biasanya ada lampunya nyala. Nah, jadi kita bisa tahu nih, biasanya kan kalau parkir di tempat umum tuh kan agak susah ya karena motornya rapat-rapat, terus lupa di mana, tinggal pencet tombol itu aja. Dan di sebelahnya juga ada tombol untuk nyalain motornya. Ya. Nah, ketika udah gini, motornya udah ready sebetulnya, udah bisa jalan. Kuncinya kita tinggal taruh aja. Terus, misalnya kayak gini, nah ini udah bisa jalan. Gitu ya. Dan unsur safety juga bagus nih karena ketika standar samping dia langsung ke mode P. Jadi biasanya kita kalau ngedorong tuh sambil nggak sengaja nahan stang sambil keputer gitu. Nah itu yang bahaya sebetulnya. Dan yang mungkin kalau saya nih agak kurang sreg dengan motor-motor listrik yang ketika misalnya kita rem itu dia akan hilang powernya. Itu sebetulnya mungkin untuk safety ya, tapi ketika kita berkendara itu kayaknya agak kurang enak. Apalagi karena si throttle-nya ini cukup sensitif teman-teman, ketika dari bawah itu dia udah mulai terasa kayak nariknya gitu ya. Jadi ini terlalu sensitif menurut saya. Mungkin dari controllernya bisa diperbaiki lagi supaya misalnya bawahnya lebih smooth gitu kan. Jadi buat yang pengendara pemula juga mungkin akan nggak bikin lebih kaget gitu. Nah, motor listrik Yadea E8S Pro ini dijual dengan harga 23,9 juta. Artinya udah 24 juta gitu ya. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari motor ini? Oke, yang pertama dari soal kelebihannya dulu ya. Saya suka dia joknya empuk. Ini enak banget kalau jalan jauh. Lalu dia juga motornya besar,
2000 watt, meskipun kecepatan maksimalnya di 60 km per jam gitu ya. Dan dia juga punya keunggulan soal energi regeneratif. Ini yang bikin dia jarak tempuhnya bisa panjang. Jadi meskipun dengan 38 ampere hour baterainya, tapi dia bisa sampai 100 km untuk jarak tempuhnya ya. Terus kekurangannya apa? Nah, kekurangannya pertama dari posisi duduknya ini agak merunduk gitu ya, jadi akan lebih cepat capek kalau misalnya jalannya jauh. Tapi kalau misalnya aktivitasnya nggak terlalu jauh sih masih aman-aman aja gitu ya. Terus begitu juga kontrolernya, si throttle-nya ini terlalu terlalu sensitif. Udah gitu juga ketika misalnya kita rem, dia akan ngunci powernya. Sehingga ketika misalnya kita masih throttle-nya di setengah gitu ya, lalu kita rem dikit dan kita lepas lagi tuh kayak ketarik banget gitu. Itu aja sih paling kelebihan dan kekurangan dari Yadia E8S Pro. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.